menghadapi pencobaan anytime, kapanpun ada rema yang keluar dan siap untuk kita kalahkan musuh dan kita terus berjalan dalam kemenangan. Jangan simpan pedang saudara, jangan simpan terang saudara, tapi jalanlah, hiduplah dengan terang dan pedang yang ada di tangan saudara. Dan itu adalah the living word. Ya, shalom saudara. Silakan duduk. Terima kasih buat tim yang udah melayani pada sore hari ini, dari pagi sampai sore nih, saudara nih. Ya, senang ketemu dengan saudara lagi di tempat ini dan perlu saya seperti yang tadi dibilang bahwa bulan Juli ini adalah bulan anak GSJ Indonesia dan juga bulan anak GSJ Bethlehem. Tema kita sepanjang bulan ini adalah Overcomer Generation. Overcomer Generation dan tema kita pada minggu ini adalah mendidik dan mengajar. Gitu ya. Sebelum kita bicara soal mendidik dan mengajar, boleh saya tahu berapa banyak di antara saudara yang adalah orang tua? Punya anak? Oh, cukup banyak. Cukup banyak. Mari kita buka Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga sebagai dasar firman Tuhan pada sore hari ini. Mazmur 1 ayat yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga udah di depan. Saya akan bacakan untuk saudara. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini ayat ini adalah ayat yang terkenal gitu ya, dan banyak khotbah yang berasal dari ayat ini. Bisa dibilang ayat ini adalah ayat yang mengemukakan bagaimana caranya untuk menjadi berhasil dan sukses. Dan saya percaya bahwa saudara juga ingin berhasil dan sukses kan gitu. Dan kalau andai kata saudara punya anak, saudara juga ingin anak saudara berhasil dan sukses. Tapi sebelum kita ngomongin soal berhasil dan sukses, boleh tutup mata saudara. Saya ingin saudara merenungkan sesuatu. Tutup mata saudara, tenang aja, dompet saudara aman di tempatnya dan gak bakal hilang kemana-mana. Tutup mata saudara, dan kalau andai kata saya bilang sama saudara kata sukses, apa yang ada dalam pikiran saudara? Bayangkan deh, sukses itu kayak apa sih sebenarnya dalam hidup saudara? Apa yang tergambar? Apa yang muncul keluar? Apa yang ada dalam pikiran saudara ketika saudara membayangkan tentang hal sukses? Oke, udah, saudara ya. Jangan kelamaan, ntar saudara ketiduran soalnya. Saya percaya bahwa dari antara kita beragam banget sebenarnya gambaran yang ada di dalam kepala mengenai kata sukses gitu kan. Tapi saya kira-kira aja nih ya, meringkas 3 gitu ya. Sukses tuh kayak gimana sih sebenarnya modelnya gitu. Yang pertama gini, orang sukses itu ada yang bilang nih, orang sukses itu adalah orang yang mencapai cita-citanya. Mencapai cita-citanya, lulus kuliah, jadi tukang insinyur, jadi dokter, jadi pengacara. Pokoknya nyampe aja cita-citanya. Tapi ada juga yang pengen bangun usaha, bisa bangun usaha, punya omset banyak, untungnya bejibun, ya. Punya rumah, villa, kebun binatang sendiri, mobil, pokoknya singkatnya jadi kaya aja. Oke, bagian dari sukses. Tapi ada juga yang punya keinginan yang menarik. Saya punya teman yang punya keinginan menarik. Waktu ditanya, cita-cita kamu jadi apa? Ini jarang banget nih saya ngedenger cita-cita kayak begini modelnya. Saya punya teman pas ditanya cita-cita kamu jadi apa, dia jawab begini, cita-cita saya adalah menjadi ibu rumah tangga yang baik. Jarang loh saudara, sampai bengong dengernya. Dia ngomong gini, saya ingin menjadi istri yang baik, saya ingin membesarkan anak, dan anaknya itu adalah anak yang cinta Tuhan. Saya ingin menjadi ibu rumah tangga yang baik. Wow, salut saya, keren banget. Tapi ada juga yang gini ya, ada juga yang cita-citanya adalah orang yang sukses itu adalah orang yang
Bukan buat diri sendiri loh, tapi orang sukses itu kan harus menjadi panutan buat banyak orang. Berpengaruh buat kehidupan banyak orang. Membangun kehidupan banyak orang. Kalau andai kata seseorang bisa memberi dampak kepada banyak orang, memberi pengaruh ke dalam kehidupan banyak orang, membangun kehidupan banyak orang, itu sukses. Saya setuju. Itu pun sukses. Nah, masalahnya gini, yang jadi problemnya bukan tujuannya, bukan cuma tujuannya nih ya. Tetapi yang gak kalah penting dari tujuannya adalah bagaimana cara mencapai tujuan itu. Yang gak kalah penting dari tujuan itu sendiri adalah bagaimana caranya untuk mencapai tujuan itu. Nah, saya mau putar satu video sama saudara. Nih kita akan belajar dari apa yang terjadi dalam video ini. Boleh diputar videonya? Lagu ini judulnya Healer. Lagu ini sempat ngetren tahun 2006. Lagu ini diciptakan tahun 2006, sempat masuk ke albumnya Hillsong. Lagu ini pada tahun 2006 tercatat sebagai lagu Kristen terpopuler kedua di dunia pada tahun itu. Dikarang oleh Michael Guglielmucci. Dan lagu ini muncul menurut Michael Guglielmucci. Lagu ini muncul ketika dia didiagnosis sama dokter kena kanker ganas. Dan hidupnya gak lama lagi. Dan pada saat itu dia bilang Tuhan menginspirasi dirinya untuk mengarang satu lagu. Lagunya judulnya Healer, penyembuh. Bagus kan? Keren ya lagunya ya. Bagus tadi ya. Dan sepanjang tahun 2006 sampai 2008 dia ikuti Hillsong kemana-mana. Konser Hillsong dan segala macam. Dan dia nyanyi, dan di beberapa konser dia bawa tabung oksigen tuh pas dia lagi nyanyi ke depan. Dia bawa tabung oksigen dan dia nyanyi, Yesus engkau adalah penyembuhku gitu, kira-kira. Kena kanker, ganas. Tapi yang mengejutkan adalah pada tahun 2008, papahnya ngomong begini, papahnya bilang ke salah satu media bahwa Michael Guglielmucci gak pernah kena kanker. Dan ini heboh beritanya, sampai Michael Guglielmucci akhirnya muncul di dalam salah satu berita dan bilang kepada semua bahwa dia membohongi masyarakat dan dia menyatakan bahwa dia sama sekali gak pernah kena kanker. Heboh gak? Ini terjadinya bukan di dunia di luar nih. Ini terjadi di dunia rohani. Terjadi di dunia rohani di mana ada seseorang yang bikin skenario gitu seakan-akan. Dan dia bilang, dia melakukan itu, papanya bilang Michael Guglielmucci melakukan itu sebagai bentuk pelarian dari ketergantungannya terhadap pornografi. Apa yang saudara pelajari? Apa yang kita pelajari dari kisah Michael Guglielmucci? John Maxwell ngomongnya gini, your success stops where your character stops. Kesuksesan kita berhenti di mana karakter kita berhenti. Kita gak akan pernah naik di atas dari batasan karakternya kita. Dr. Daniel Goleman ngomong kayak begini, keberhasilan dipengaruhi dari 20% IQ dan 80% EQ dan SQ. Saya ulang nih. Keberhasilan dipengaruhi oleh 20% IQ, 80%-nya
EQ dan SQ. Saya nggak tahu nih dia dapat dari mana nih hitungannya. Tapi Daniel Goleman ngomong seakan gini, Dr. Daniel Goleman ini seorang psikolog nih. Psikolog cukup terkenal yang nulis buku tentang emotional quotient. Dan dia seakan ngomong kayak gini, keberhasilan seseorang nggak semata-mata dipengaruhi oleh IQ. Tapi ada faktor yang lain yang mempengaruhi dan itu cukup besar pengaruhnya. Cuma yang jadi problem kan gini, kita nih ya seakan-akan selalu menekankan bahwa faktor IQ itu yang paling penting. Jadi kalau andai kata anak misalnya sekolahnya, kamu tuh kayaknya kalau andai kata dapat nilai jelek di sekolah, kamu tuh gak punya masa depan gitu. Padahal nih ya, yang pintar di sekolah belum tentu berhasil dalam hidup. Sudah kelihatannya serem amat yang ngeliatin saya. Ada faktor lain yang mempengaruhi. Contoh. Saya salut teman tadi itu, Ruby yang tadi nyanyi di awal. Anak Life Kid. Tahu gak saudara, bahwa bisa tampil di depan begini, bisa nyanyi, saya udah salut. Kenapa? Karena bisa tampil di depan gini, ini bukan cuma soal skill, ngomongin soal skill. Tapi bisa berdiri di depan ratusan mata ngelihat ke dia, itu aja udah hebat banget ya. Saya ngalamin soalnya. Udah berapa kali coba saya jadi pengkhotbah di sini depan saudara. Puluhan kali, udah 100 lebih kayaknya. Tapi jujur ya, saya gak pernah terbiasa. Di curcol nih saya. Saya gak pernah biasa. Tiap kali mau tampil tangan saya pasti dingin, keringetan. Deg-degan, malam kurang tidur. Itu udah hampir setiap kali mau khotbah tuh begitu modelnya. Sampai beberapa waktu yang lalu saya sempat kelakar sama istri saya. Saya sempat bercanda ngomong kayak gini. Jujur ya, sering khotbah itu gak bagus buat kesehatan jantung. Karena itu rasanya deg-degan. Saudara gak sadar ya kalau saudara itu menakutkan. Saudara menakutkan. Saudara benar serius, saya gak bohong. Saudara itu menakutkan. Gak semua orang bisa berdiri di depan sini nih ya. Dan tadi Ruby bisa nyanyi tanpa gitu ya. Terus kencing di celana. Gitu. Saya salut banget sebenarnya. Apalagi nanti nih ada pengkhotbah 7 minute preaching. Anak-anak khotbah 7 menit di depan ratusan orang, gak gampang. Kan ada faktor lain berarti selain skill. Faktor apa? Mental. Jadi mempengaruhi keberhasilan bukan cuma skill, bukan cuma IQ. Ini EQ. Dan berpengaruh gitu kepada keberhasilan seseorang. Dan karena pengaruhnya cukup besar, nih masalahnya nih, bahan bakar keberhasilan itu karakter bukan bakat. Jadi kalau karakter nggak dirawat dan mulai bocor, bakat kehilangan kekuatannya. Saya ulang nih ya, bahan bakar keberhasilan itu adalah karakter bukan bakat. Jadi kalau karakter nggak dirawat dan bocor, maka bakat kehilangan kekuatan. Ini kalau andai kata disambungin sama khotbah bulan lalu lagi ngomongin soal Roh Kudus, kepemimpinan tanpa karakter itu sama kayak karunia roh tanpa buah roh. Itu bisa dibilang. Karunia roh berjalan tanpa buah roh akan stop di satu titik. Karena kehilangan bahan bakar. Dan ini juga nih yang sebenarnya yang dimaksud dengan tadi ayat yang kita baca Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Bahwa sebenarnya dia dari yang tadi kita baca nih ya, faktor-faktornya kebanyakan ngomonginnya masalah EQ dan SQ. Bukannya IQ. Jadi ada faktor lain nih yang menunjang keberhasilan. Karena itu gini. Jangan bilang, apa sih gunanya ke gereja? Ngapain sih saya berdoa dan baca firman Tuhan? Toh gak menunjang keberhasilan saya. Jangan salah lo ya. Ini SQ. Dan ini berpengaruh besar untuk keberhasilan seseorang. Apa yang saudara lakukan sekarang berpengaruh besar untuk keberhasilan saudara. Mari kita mulai dari mari kita lihat nih langkah demi langkahnya di Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Yang pertama,
mendengar hal-hal yang positif. Ini karena ini bulan anak, saya akan banyak bergerak ke arah parenting gitu ya. Apakah yang anak kita biasa dengar atau apakah yang kita biasa dengar? Gitu ya. Ini Mazmur 1 bilang begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Gitu, ini lagi ngomongin soal nasihat, ini berarti ngomongin soal pengajaran, ini lagi ngomongin soal input. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ketika pertama kali merenungkan ayat ini, pertanyaan yang muncul dalam benak saya adalah, kenapa nggak boleh? Ini pertanyaan rada on sih emang sebenarnya ya. Tapi toh muncul juga di hati saya. Kenapa nggak boleh ya mengikuti nasihat orang fasik? Kalau andai kata nasihatnya bagus, kenapa enggak? Kenapa dibilang yang nggak mengikut, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik itu berbahagia? Tapi saya pikir kenapa gini? Masalah gini, saya punya background rada aneh soalnya. Saya pernah dikasih nasihat sama orang gila, itu problemnya. Saya pernah cerita sama saudara kan, waktu lalu kan, saya ulang ceritanya. Yang udah dengar pura-pura gak dengar. Jadi beberapa tahun yang lalu, cukup lama nih, lebih kurang 15 tahun yang lalu lebih lah. Saya pernah tuh dalam satu situasi di mana, aduh stres banget nih kayaknya nih hari itu tuh berat banget gitu, stres banget kayaknya. Dan biasanya kalau andai kata saya lagi banyak pikiran, kalau lagi stres saya jalan kaki. Dulu body gak segede begini, masih kecil bodinya. Jadi jalan kaki masih lebih enteng dibandingin sekarang. Jadi saya biasa gitu tuh, biasa kalau lagi banyak pikiran ya saya jalan kaki sambil ngerenung, sambil mikirin saya mesti bikin apa ya gitu kira-kira. Lalu saya jalan kaki, nah sampai pada satu tempat gitu ya ada orang gila. Ada orang bilang ngomong gini, itu muka mesti selalu tersenyum gitu. Yang ngomong orang gila. Ya kayaknya enggak. Nah ini problemnya. Karena saya pernah dinasihatin sama orang gila. Mirip kayak Bileam pernah dinasihatin sama keledai. Cuma bedanya saya sama orang gila. Tuhan bisa pakai banyak orang kan gitu ya. Kenapa enggak Tuhan pakai orang fasik? Itu pertanyaan yang muncul tuh. Lalu saya bilang, kenapa nggak boleh ya? Kalau nasihatnya bagus. Lalu tiba-tiba ada yang ngomong kayak gini. Yang jadi masalah adalah hati-hati dengan nasihat itu. Karena orang fasik punya value yang beda. Value-nya kita sama value-nya dia beda. Yang itu gini. Hati-hati ketika kita minta nasihat kepada seseorang. Alkitabiah nggak value-nya dia? Sesuai dengan value-nya kita nggak? Sesuai dengan firman Tuhan nggak value-nya? Kenain nih ke dalam kehidupan orang tua. Bilangan research ini adalah mereka mengadakan riset kepada anak-anak muda, kepada generasi muda. Dan mereka mengumpulkan hasil risetnya, kira-kira 4.096 orang. 4.096 orang, lalu mereka meriset, memberikan pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan-pertanyaannya dijadikan satu buku, jadikan satu kesimpulan gitu. Dan ini ada yang menarik nih di sini nih. Yang menarik gini, orang pertama dan terutama untuk berkonsultasi apabila menghadapi masa persoalan pribadi yang berat. Jadi ceritanya gini, kalau andai kata ditanya adalah, bagi kamu anak-anak muda, siapa tempat kamu curhat ketika kamu mengalami persoalan yang berat? Jawaban mereka adalah 43,1% ngomong sama ayah atau ibu kepada orang tua. Jadi orang tua jadi masih jadi tempat curhat buat anak-anak. Yang kedua sahabat atau teman yang jadi tempat curhat, betul kan nih? Cuma yang paling menyedihkan ini pendeta sebenarnya. Pendeta kalah sama forum internet. Forum internet 1,3%, pendeta 1,2%. Jujur ya, sebagai pendeta saya merasa tersinggung saya.
Karena kalah sama forum internet gitu. Jadi orang malah jadi lebih senang ke forum internet daripada ke pendeta. Dan yang serem juga ini nih, nggak ngomong dengan siapapun itu 14,7%. Disimpan semuanya di dalam hati. Masukin ya tadi ke orang fasik ya. Masalahnya adalah kalau andai kata kita orang tua, tanda kutip fasik, maka kita lagi menyesatkan anak kita. Nah nih, saudara kelihatannya kurang gitu terkejut nih. Surveinya bilang 43,1% anak-anak itu curhatnya datangnya ke orang tua. Mazmur 1 bilang, berbahagialah orang yang tidak menuruti nasihat orang fasik. Kalau andai kata kita sebagai orang tua termasuk golongan orang fasik, maka kita lagi menyesatkan anak kita. Oleh karena itu gini, yakinkan benar-benar bahwa kita orang tua mengikuti jalannya Tuhan, bukan jalannya orang fasik. Karena anak kita ngelihatnya ke kita. Awasan lagi. Nanti kita ngomong soal sahabat nih. Tapi sahabat atau teman di situ juga nilainya lumayan tinggi, 28,9. Hati-hati juga nih. Sahabat kita atau teman kita kalau kita minta nasihat, itu dia Alkitabiah apa enggak gitu. Karena kalau andai kata dia orang fasik, beda value sama kita lagi jangan-jangan kita dibikin gak berbahagia tuh gara-gara nasihat itu. Dan kita gak akan sukses tuh gara-gara itu. Jadi parents, keberhasilan anak kita dimulai dari lurus atau enggak hidupnya kita. Hati-hati. Dan yang menarik juga gini, yang menarik adalah mentor. Pembimbing rohani atau mentor itu cuma 4%. Jadi orang yang menurut survei ini ya, ini saya nggak tahu di GC Bethlehem nih, kita belum pernah ngadain survei di GC Bethlehem soalnya. Jadi orang yang curhat ke kakak rohaninya, mentornya itu cuma 4%. Tetapi mentor ternyata berfungsi dalam hal yang lain. Jadi mentor jangan sakit hati dulu. Karena ternyata ngomongnya begini. Keberadaan mentor atau pembimbing rohani di gereja diindikasi memiliki dampak yang positif terhadap kebiasaan beribadah anak muda. Faktanya, lebih dari separuh anak muda, 53% yang rutin beribadah setiap hari Minggu memiliki pembimbing rohani atau mentor di gereja. Ini hasil surveinya. Jadi anak-anak yang punya mentor datang lebih sering ke gereja. Jadi kalau saudara jadi mentor rohani, saudara berkontribusi terhadap anak-anak didik saudara yang datang ke gereja. Gitulah kira-kira. Gak tahu tuh ya, kenapa ya? Ini pertanyaannya gak nanya sih. Kenapa mentor berpengaruh? Bisa jadi yang pertama takut diomelin sama mentornya. Kenapa gak datang ke gereja? Takut ditanya-tanya. Atau jangan-jangan mentornya ganteng dan cantik. Jadi suka datang ke gereja. Tapi intinya kayak begini nih, yang pertama. Amsal 22 ayat yang ke-6 bilang begini, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Keberhasilan anak dimulai dari apakah orang tua, apakah pembimbing rohani itu berada di jalan yang benar apa enggak. Tuh, satu tuh ya. Yang kedua gini, mengikuti teladan yang positif. Siapakah yang anak kita tiru? Mazmur 1 ayat 1 ngomong gini, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ini lagi ngomongin soal idola atau duplikasi. Matius 28 ayat 19-20, ini ngomongin duplikasi nih ya. Ini gak bisa lepas dari pemuritan sebenarnya, dan amanat agung itu ada pemuritannya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa
dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini menarik nih, karena Tuhan Yesus memberikan perintah kepada muridnya, ini amanat agung, yaitu supaya menjadikan semua bangsa muridku. Nah, kata murid di sini berasal dari kata matetes sebenarnya, yang berarti memiliki keinginan untuk berubah menjadi sama seperti gurunya. Jadi memuridkan gak cuma lagi ngomongin soal knowledge, bukan lagi ngomongin soal pengetahuan, tetapi memuridkan lagi ngomongin soal menduplikasi diri. Membuat dirinya persis sama seperti gurunya. Dan mungkin gambarnya jadi kayak begini nih memuridkan ya. Ini anggaplah, si Ray suka main pasir-pasir mainan begini. Jadi anggaplah bahwa ini nih anak-anak nih, belum terbentuk apa-apa. Memuridkan itu seperti kayak lagi masukin anak ke dalam cetakan gitu. Ditekan-tekan, ya. Dimasukin ke dalam cetakan supaya berbentuk. Terus dimasukin ke dalam cetakan, dibentuk, ditekan, diratain semua. Sampai menutup cetakan itu lalu keluarin, jadinya persis seperti cetakan. Ini proses memuridkan. Nah, tahukah saudara bahwa itu anaknya? Ini kita. Orang tua rohani, saudara itu cetakannya. Itu anaknya. Menjadi seperti apa anak tergantung dari cetakannya. Ini memuridkan loh. Jadi kalau andai kata anak saudara bengal, anak saudara gila-gilaan gitu ya, saudara cukup bercermin, jangan-jangan cetakannya juga kayak gitu modelnya. Ini memuridkan nih. Oleh karena itu gini, mau dibentuk seperti apa anak itu, maka cetakannya akan mesti ngikutin polanya dulu gitu. Tahu dulu nih sampai sini nih, nyambung gak nih saudara? Saudara ngelihat saya kayak saudara mau ngebunuh saya sih gitu soalnya masalahnya. Namun nih deh. Kalau saudara mau supaya anak saudara berdoa, rajin berdoa, maka itu dimulai dari orang tua yang berdoa. Kalau saudara mau anak saudara rajin baca firman Tuhan, itu dimulai dari orang tua yang rajin baca firman Tuhan. Kalau saya jadi nggak cuma begini nih. Ketika saya ngajarin anak saya Ray misalnya berdoa, Ray doa. Gak cukup saya cuma nyuruh Ray berdoa loh. Tetapi Ray juga mesti ngelihat saya berdoa. Karena saya cetakannya. Siapapun saudara. Ketika saudara membentuk anak, saudara cetakannya. Problemnya adalah kalau cetakannya keliru, maka anaknya kan jadi salah gitu. Jadi keliru. Dan kontribusi besar untuk membentuk anak itu memang dari orang tua. Ini terbukti dari surveinya, balik lagi ke survei ini ya, bilangan research. Bilangan research ngomong kayak begini. Ketika ditanya kepada anak-anak, apakah kamu sudah dilahirkan kembali atau mengambil keputusan untuk bersungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus, 86,6% dari yang ditanya menjawab iya. Ketika ditanya berikutnya, siapa yang menuntun kamu untuk percaya kepada Yesus Kristus? 73,1 bilang orang tua. Pendeta cuma 10%. Ini lucu nih. Ternyata yang membuat seorang anak untuk percaya kepada Yesus Kristus, mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus, yang menuntun itu kebanyakan faktornya terbesar adalah
keluarga. Bukan pendeta. Pendeta cuma 10% dari total keseluruhan. 73 dari keluarga. Oleh karena itu gini, saya tahu bahwa enggak semua dari antara kita lahir dari keluarga yang ideal gitu ya. Tapi keluarga bisa berpengaruh, pengaruhnya itu cukup besar. Oleh karena itu kalau andai kata pada saat ini nih, ada seorang anak dalam keluarga kita dan kita ingin membentuk dia menjadi anak yang baik. Ingat ya, pengaruh orang tua besar. Dan ini dibuktikan lagi oleh yang selanjutnya nih, di tabel berikutnya. Tabel berikutnya ngomong kayak gini. Lanjutin deh langsung kesimpulannya aja. Saudara yang paling atas tuh ya, 53,7, 73,5, 76,3. Gitu ya. Lanjut, kesimpulannya gini. Semakin tinggi persentase kedua orang tua menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh, maka semakin tinggi pula kecenderungan anaknya menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Jadi semakin tinggi persentase orang tuanya menjadi pengikut yang sungguh-sungguh, anaknya kemungkinan besar akan mengikuti jejaknya. Berdiri di jalan orang berdosa. Berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Anak kita sekarang sedang berdiri, atau kita sendiri ini ya, sekarang sedang berdiri di jalannya siapa? Siapa idolanya? Siapa yang membentuk dia? Siapa yang mengubah? Berdasarkan riset, kebanyakan faktor keluarga. Suka atau enggak suka? Karena itu gini, kita parents bertanggung jawab untuk membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Karena anak ngikutin cetakannya kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang jadi pembimbing rohani bertanggung jawab juga untuk memiliki kehidupan kerohanian yang lebih baik. Kenapa? Karena orang-orang yang di bawah kita ngikutin teladannya kita. Cetakan. Lanjut ya. Cepat waktunya soalnya. Yang ketiga, memiliki pergaulan yang positif. Siapakah teman anak kita atau temannya kita gitu. Ini berpengaruh juga terhadap kesuksesan. Mazmur 1 ayat 1, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. John Mason ngomong begini, katakan kepada saya siapa sahabat-sahabat kamu dan saya akan memberitahukan siapa diri kamu. Bila kamu berlari bersama serigala-serigala, kamu akan belajar bagaimana cara melolong. Namun, bila kamu bergabung dengan sekelompok burung elang, kamu akan belajar bagaimana terbang tinggi di udara. Ini dia sebenarnya lagi ngomong apa sih? Dia sebenarnya lagi ngomong Amsal 13 ayat 20 sebenarnya. Amsal 13 ayat 20 ngomong begini, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Ulang nih ya. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ringkasnya begini, kita akan berubah menjadi seperti orang-orang yang dengannya kita bergaul. Karena kita akan menyesuaikan diri dengan lingkungan kita. Ini mengkodratnya manusia sih. Menyesuaikan diri dengan lingkungannya gitu. Gak percaya? Simpelnya gini. Beberapa tahun yang lalu, ini cukup lama juga nih. Di kantor lantai 2, dulu ada dapur. Di kantor gereja nih lantai 2. Dan dulu tuh ada OB lagi ngerebus telur di dalam kantor. Saudara ngerebus telur, nih gak tahu telurnya kayak gimana. Itu telur bau, ingat lagi direbus jadi kayak bau busuk gitu. Nah saya ada di dalam pas lagi dia mulai ngerebus telur. Jadi pas lagi ngerebus telur, saya ada di dalam. Nah tiba-tiba masuk Maria. Mungkin saudara, kalau yang dulu-dulu orang dulu kenal nih, istrinya pendeta Janus. Masuk tuh tiba-tiba dia gini. Gitu deh. Saya bingung.
Ini orang lagi hamil, ngidam, apa gimana gitu. Terus saya tanya, kenapa? Emang gak kecium apa nih bau busuk telur begini modelnya gitu. Bau. Bau apaan? Saya gak nyium apa-apa loh. Bau busuk telur, bau telur nih. Oh iya, oh bener, bau. Tapi gak sedahsyat dia nyiumnya. Pertanyaannya, kenapa? Karena hidung saya udah ngebiasain diri sama baunya. Gak percaya, mau ngetes lagi. Saudara masuk deh di WC yang bau. Terus diem di situ 10 menit. Percaya deh, baunya gak sebau lagi awal masuk. Kenapa? Hidungnya ngebiasain diri. Kita tuh manusia punya kemampuan model kayak begitu soalnya. Kita bisa gak sadar gitu. Karena ngebiasain diri sama lingkungan. Orang yang tough, orang yang kuat yang bisa ngelawan pengaruh lingkungan. Tapi biasanya seseorang akan mengendorkan batasan-batasannya. Iya. Orang malas, masuk dalam kumpulan orang malas, langsung jadi normal. Dia gak ngerasa dirinya malas. Andai kata ada orang luar bilang, malas ya, malas. Terus dia kiri dan kanan, semuanya kayak begitu kok. Wajar. Enggak sih, gak malas. Ini mah normal-normal aja. Kenapa dia bilang normal-normal aja? Karena teman-teman ini semuanya orang malas. Nah gini ya. Terus kita juga menilai kan berdasarkan standarnya gitu gini. Saya nih ya, saya orangnya berantakan. Saya udah sering ngomong sama saudara nih ya, ini bukan rahasia nih, ini rahasia umum. Saya orangnya bukan orang yang rapi, memang sekarang lebih baik dibandingin dulu, tapi belum sampai rapi banget gitu lah. Saya orangnya emang rada berantakan. Istri saya orangnya rapi. Rapi. Masalahnya gini, orang berantakan, ngelihat orang berantakan normal. Jadi kalau saya datang ke satu rumah, datang ke satu tempat gitu ya, saya nyolek, berantakan banget sih ini tempat. Saya garuk-garuk kepala, berantakan, rapi perasaan. Terus orangnya ngomong, terus saya ngomong, masa gak ngelihat sih berantakan begini? Di belah mana berantakannya ya? Kayaknya rapi-rapi aja. Di mana salahnya? Untung saya punya istrinya yang standarnya lebih tinggi. Jadi saya terkatrol ke arah yang lebih tinggi karena saya bisa melihat hal-hal yang gak saya lihat sebelumnya. Karena masalah diri sendiri dan masalah lingkungan. Nyambung nih saudara ya. Nah gini, kalau andai kata saudara masuk ke dalam satu komunitas, saudara bisa tumpul tuh kehilangan rasa. Sehingga ketika orang bilang dari luar bahwa apa yang kamu lakukan itu keliru loh. Keliru di mananya? Kayaknya gak ada salahnya kok. Semua melakukan hal yang sama. Masalahnya adalah bukan semua orang melakukan hal yang sama. Komunitas kita yang melakukan hal yang sama. Jangan-jangan mesti keluar tuh dari komunitas. Karena komunitas itu membuat kita gak bisa ngelihat sesuatu hal yang lebih tinggi. Nyambung gak Dan? Nah, karena itu jangan salah nih. Yang dibilang 1 Korintus benar, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Komunitas kita mencegah kita bertumbuh, bisa. Karena kita gak bisa ngelihat hal yang lain. Jadi mesti ditanya gini, kalau andai kata saudara mau sukses, kalau andai kata saudara mau berhasil, yang mesti ditanya gini, teman-teman saya ngedukung gak nih? Oleh karena itu gini, berhati-hatilah terhadap batasan yang kita buat. Buat Tuhan, jangan ngebatasin Tuhan. Tapi buat orang tertentu, batasi pergaulan kita. Saya ulang nih,
Buat Tuhan, jangan ngebatasin Tuhan. Sorry. Tapi buat orang tertentu, batasi pergaulan kita. Karena bergaul dengan orang yang salah, membuat kita nggak bisa ngelihat standar yang lebih baik. Dan kita nggak memperbaiki diri kita sendiri. Terakhir, 3 menit terakhir. Memiliki hasrat atau cita-cita yang positif. Apakah yang menjadi hasrat kita atau apa yang menjadi hasratnya anak kita? Mazmur 1 ayat 1 ngomong gini, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Surveinya bilang, ini cukup sedih sih sebenarnya. Surveinya bilang separuh dari responden rutin baca Alkitab dalam 1 minggu, cuma 1 minggu sekali. Dengan frekuensinya bervariasi, 1/3 menyatakan kadang-kadang nggak rutin baca Alkitab. Dalam hal berdoa, responden relatif memiliki frekuensi lebih sering, yaitu 5 kali lebih dalam seminggu. Meskipun demikian, ada 17-18% yang menyatakan hanya berdoa, makan dan tidur, sedang kadang-kadang dan serta kadang-kadang saja atau nggak rutin. Ini problem. Masa gini, firman Tuhan ini bilang, apabila kita mau menjadi orang yang berhasil, maka kita mesti punya hasrat terhadap Tuhan, terhadap firman Tuhan, dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Maksudnya gini, libatin Tuhan dalam kegiatan kita sehari-hari. Apa kita lagi ngelibatin Tuhan nggak dalam kegiatan kita sehari-hari? Dan saudara sebagai orang tua kan juga gitu, apakah kita lagi ngelibatin Tuhan nggak dalam pertumbuhan anaknya kita? Dan sebagai anak-anak, kalau andai kata saudara mau sukses, apa kita lagi melibatkan Tuhan nggak di dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita cuma ingat Tuhan pada waktu hari Minggu doang ke gereja? Ingat ya, ini khotbah saya minggu lalu sih sebenarnya di Umum 1 dan 2. Saudara tahu yang mengubah kehidupan seseorang bukan yang datang seminggu sekali ke gereja. Tapi mengubah kehidupan orang adalah mereka yang berhubungan dengan Tuhan setiap hari. Karena berjalan bersama-sama dengan Tuhan, selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan, pada akhirnya karena kita sering ngelihat Tuhan, kita ngelihat bagaimana cara dia bekerja, bagaimana cara dia berjalan, bagaimana akhirnya kita akan ngikutin dia. Ini persis seperti pasangan hidup sih. Saya tinggal bersama-sama dengan istri saya mengubah saya. Perlahan-lahan istri saya mengubah saya. Gitu juga dengan Tuhan. Kalau andai kata kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan, maka Tuhan akan mengubah kita. Orang yang sukses adalah orang yang punya hubungan dengan Tuhan, yang punya passion dengan firman Tuhan setiap hari. Oleh karena itu, tanyakan ke dalam diri kita sendiri, apakah saya melibatkan Tuhan di dalam kegiatan saya sehari-hari. Ini adalah kunci sukses. Mari, saya undang saudara untuk bangkit berdiri dan kita akan merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini. Ingat 4 hal ini. Siapa sih? Apa sih yang didengar sama anak-anak kita? Apa sih yang saudara dengar? Nasihat siapa sih yang kita sekarang sedang dengar? Siapa yang bisa masuk ke dalam kehidupan kita? Itu yang membuat kita sukses. Siapa? Jikalau saudara adalah orang tua, apakah saudara sedang menyiapkan diri saudara menjadi orang yang benar, bukan orang fasik? Anak kita, keberhasilan anak kita bergantung dari diri kita juga sebagai seorang tua. Apakah saudara telah menjadi orang benar, atau pada saat ini kita lagi ada dalam posisi orang fasik? Yang kedua, siapa yang anak kita tiru? Apakah kita telah menjadi role model yang baik? Apakah kita telah menjadi pembentuk yang baik dari anak kita? Siapa
Apa kita juga menjadi, siapa yang bergaul dengan anak-anak kita? Apakah kita juga dalam keluarga menjadi teman yang baik bagi anak-anak kita? Atau jikalau saudara ingin sukses, siapakah teman-teman saudara? Karena lingkungan kita mempengaruhi kita. Apakah pada saat ini kita punya teman-teman yang mendukung pertumbuhan kita? Dan yang terakhir, apakah kita merenungkan Taurat itu siang dan malam? Apakah kita mengasihi Tuhan sehingga melibatkan Dia dalam kehidupan kita sehari-hari? Tutup mata saudara. Untuk para orang tua, renungkan gini. Apakah saya telah menjadi cetakan yang baik untuk anak-anak saya? Apakah saya telah menjadi model yang baik untuk anak-anak saya? Keberhasilan anak-anak kita ditentukan oleh cetakannya. Apakah saya sedang memuridkan dia, tetapi saya sendiri menjadi cetakan yang buruk? Jikalau pada saat ini saudara ngerasa bahwa saudara harus diperbaiki sebagai dalam kehidupan saudara sebagai orang tua, dan dalam kehidupan saya sebagai orang tua, ini adalah saat yang baik dan bilang kepada Tuhan, Tuhan, pada saat ini saya mau memperbaiki hidup saya mau memperbaiki kehidupan saya. Saya ingin menjadi cetakan yang baik. Saya ingin memuridkan anak saya, supaya anak saya juga menjadi anak yang baik, yang berhasil di dalam Tuhan. Untuk anak-anak, renungkanlah dalam kehidupan saudara, apakah saudara sedang berjalan di jalan yang benar pada saat ini. Tanya kepada diri sendiri, apa sih yang sebenarnya, siapa sih panutan kita? Apakah teman-teman saya mendukung saya untuk maju? Apa yang masuk ke dalam kupingnya kita? Semua hal ini, apakah saya berjalan di jalan orang yang benar, bukan di jalan orang yang fasik? Jikalau pada saat ini saudara ngerasa bahwa saudara berada di tempat yang salah dan keliru, ini adalah saat yang baik untuk berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin memperbaiki langkah saya. Saya ingin memperbaiki kehidupan saya. Jika pada saat ini saudara ngerasa, baik saudara orang tua maupun anak, jika pada saat ini saudara merasa bahwa Tuhan perlu memperbaiki kehidupan kita, angkat tangan saudara. Angkat tangan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau menjadi sampel yang baik. Tuhan, saya mau berada di jalan yang baik. Bapak Surgawi, engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Bapak, tangan-tangan yang terangkat adalah tangan-tangan dari orang tua yang mengatakan kepada engkau bahwa mereka ingin diperbaiki. Mereka ingin menjadi cetakan yang baik. Dan pada saat ini, engkau lihat hati mereka ya Tuhan. Mereka ingin berubah. Mereka ingin menjadi alatmu untuk membentuk anak. Dan pada saat ini Bapak Saudaraku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, akan ada generasi yang hebat yang lahir dari keluarga-keluarga di tempat ini. Akan ada generasi orang-orang yang takut akan Tuhan yang lahir dari keluarga di tempat ini. Akan ada generasi anak-anak yang militan di dalam engkau yang lahir dari keluarga-keluarga di tempat ini. Akan ada generasi yang menang melawan pencobaan yang lahir dari keluarga-keluarga di tempat ini. Dan itu semua dimulai dari malam ini, dari komitmen hati yang ingin memperbaiki hati untuk semakin bertumbuh ke arah Tuhan. Bapa surga, engkau lihat kerinduan hati mereka yang mengasihi dan mencintai engkau dalam kehidupan mereka. Dan pada saat ini engkau lihat tangan-tangan anak yang terangkat, Tuhan, ini adalah tangan-tangan yang tahu bahwa mereka berada di posisi yang salah. Mereka merindukan Tuhan. Mereka merindukan engkau ya, ada di dalam kehidupan mereka.